pahala dan hukuman untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Em, em, ya, dia perlu menyinari sampai ke hati kita. Ada apa dengan hati? Kenapa perlu menyinari sampai ke hati? Kenapa tidak cukup hanya di dalam roh? Kayak kita bilang, hiduplah di dalam roh. Hiduplah oleh roh. Terus hati itu di mana? Kalau hidup oleh roh, terus hati itu di mana? Hidup oleh hati. Karena sinarnya menyinari hati. Apa itu hati? Apa isinya komponen-komponen sesuatu baru disebut sebagai hati. Kalau kita menelusurinya, maka kita akan menemukan di dalam hati itu akan ada pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, value-value kita, keyakinan-keyakinan kita, belief-beliefnya kita, nilai-nilai, pengalaman, lingkungan di mana kita berada. Banyak komponen yang memperkuat sampai terbentuknya hati setiap orang hari ini di tempat di mana dia berada masing-masing. Nah, bagaimana gambaran hati ini dijelaskan dalam Matius 25? Oh, Tuhan Yesus. Di dalam Matius 25, setelah rumah pertama adalah gadis bijaksana dan gadis bodoh. Dia menyiapkan minyak untuk pelitanya tetap menyala. Yang kedua adalah ketika Tuhan itu datang membawakan talenta kepada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saya temukan terang di sini saudara-saudariku. Ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Jadi sebenarnya saya ini tidak punya talenta. Talenta itu diberikan oleh Tuhan. Masing-masing menurut kesanggupannya, berarti menurut kapasitasnya. Atau kalau hari ini tempayan saya cuma 2, ya dikasih 2 tempayan. Tempayan saya 5, ya 5 tempayan gitu. Menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Berarti Tuhan itu cukup adil menyiapkan talenta menurut kesanggupan tiap orang. Jadi tidak melebihi. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Saya rasa dia tidak dia tidak bimbang, tidak takut dan gentar. Dia yakin, dia pasti, dia sukacita. Dia lalu pergi dan menjalankannya. Dia 5 talenta memang cukup menjadi teladan kita ya. Kemudian yang 2 talenta pun berbuat demikian. Dia mengikuti yang 5 talenta. Saya percaya 2 talenta pasti hidupnya bersekutu dengan yang 5 talenta. Persekutuan, hati ke hati, sharing, membicarakan ministry, dan melakukan pekerjaan ministry seperti yang dibicarakan. Jadi ministry arahnya kemana? Ke kiri ministry, maka 5 talenta pergi ke kiri, 2 talenta pun pergi ke kiri. Karena ministry, terang itu sedang bersinar di sebelah kiri. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi juga saudaraku, pergi, tapi menggali lubang. Jadi dia dengan pikirannya sendiri, dengan konsepsinya sendiri, dengan penilaiannya sendiri. Dia tidak, saya yakin 1 talenta ini menurut penerawangan saya, orang yang tidak pernah bersekutu. Dia merasa dirinya, kalau 1 talenta ya, mungkin dia minder, mungkin dia malu, mungkin dia adalah orang-orang yang yang selalu dirinya merasa kurang, tak berdaya, selalu menjadi korban. Kalau doa mungkin, Tuhan kenapa hidupku begini? Ya kira-kira teman-temannya semua itu. Pikiran yang merasa kurang, dan cukup, aku nggak layak Tuhan kau cintai. Yang kalau doa itu pasti menghamba-hambakan dirinya gitu. Terlihat sangat miskin dan tak berdaya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, dan kita tahu kejadiannya. 5 dan 2 terima laba, tetapi yang 1 talenta, apa saya dapat insight-nya bahwa
Ministrinya sama, tuannya datangnya sama, terangnya sama, perkataan firmannya sama, baca bukunya sama-sama, sama-sama di lokalitas yang sama, di tempat yang sama, tapi tindakannya melawan ministry. Yang satu talenta adalah kehidupan yang melawan ministry. Kehidupan yang tidak dipimpin oleh terang itu di pagi hari, di mana dia berbicara dan kita mendengarkan. Dia berkata, pergi ke kanan, kita ikut pergi ke kanan. Kemudian saudaraku, perjalanan Matius 25 sampai kepada mengumpulkan segala bangsa dan memisahkan antara kambing dan domba. Dan raja itu berkata begini, saudaraku, saudari. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu menjawab dia, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami memberi engkau makan? Haus, kapan saya kasih kau minum, Tuhan? Kapan kami lihat engkau sebagai orang asing? Kapan saya memberi engkau tumpangan, Tuhan? Kapan saya lihat kau telanjang? Kapan saya kasih kau pakaian? Kapan saya lihat kau, Tuhan, kau sakit? Saya tidak pernah lihat Tuhan sakit. Raja itu menjawab mereka, sesungguhnya di ayat 40, Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, yang dipisahkan domba dan kambing adalah orang yang melakukan firman Allah dengan tindakan, ucapan, dan perilaku setiap hari, 24 jam. Kenapa kita dikatakan bersidang, namun bukan beribadah, saudaraku? Karena Kristus sudah beribadah di dalam batin kita 24 jam. Artinya, saya pagi-pagi bangun bikin kopi, saya beribadah dengan Kristus dalam membuat kopi saya. Waktu saya lagi maki-maki orang, tiba-tiba keluar, itu saya lagi beribadah dan saya tahu saya salah. Saya harus pulang kembali. Jadi, dia beribadah 24 jam, saudara. Istri kita adalah saudari kita. Anak kita adalah saudara dan saudari kita. Jadi di manakah pelayanan itu? Pelayanan adalah sesuatu yang sehari-hari 24 jam. Tidak ada setelah hidup dalam inkorporasi ini, tidak ada itu kehidupan Mesir, kehidupan dunia, sekuler, sekunder, full timer, tidak ada itu. Tidak ada itu sebenarnya di tahta penghakimannya. Dia mau kita jadi manusia normal yang full heart, 24 jam bersama dia di segala dimensi tanggung jawab hidup kita. Di pekerjaan, di sosial, di budaya, di komunitas, dimanapun. Bagaimana orang tahu kita terang dan penuh pelangi dan memiliki elektrum dan segala berita ini? Ya jawabannya, kalau mau tahu siapa diri seseorang, tanya istrinya, tanya anaknya. Mudah mendeteksi seseorang itu sudah benar-benar memperhidupkan atau tidak. Hanya sekitarnya. Jadi masuk ke titik ini, di berita kita mau di pengakhiran buku ini, bahwa sesungguhnya domba yang dipisahkan itu diukur dari perilaku setiap harinya. Ya, semoga Tuhan menerangi kita semua. Amin. Amin.